Oke, shalom. Selamat sore. Roket Kupang yang luar biasa. Kita akan memulai ibadah roket kita pada sore hari ini. Dan puji Tuhan ini ada beberapa anak-anak roket yang sudah siap. Ada Elia, Aldi, ada Esther, Sasha, Gerson. Coba kameranya dihidupkan semua dulu supaya bisa kita saling bertegur sapa. Salam, salam. Ini Gideon, Kresno, ayo. Ini siapa lagi? Glory. Glory dengan Ratu kah? Elia, Sasha, Shalom. Gerson. Mana lagi? Aldi. Oke. Kita akan segera memulai roket kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya rindu kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Engkaulah Allah, Engkau Tuhan, Engkau Raja kami yang ajaib dan luar biasa. Kami tahu Tuhan Engkau punya rancangan yang terbaik bagi setiap orang yang mengharapkan kasih setia-Mu Tuhan, yang hidup di bawah anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu sore hari ini Tuhan Engkau hadir dalam ibadah roket, dan biar kuasa-Mu dinyatakan, hadirat-Mu dinyatakan, dan Engkau dipermuliakan di dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka boleh mengambil bagian bersama-sama mengikuti ibadah pada sore hari ini. Ada satu kerinduan untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Bapa yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang sudah bergabung maupun yang sebentar lagi akan bergabung bersama-sama. Berkati juga para coach semuanya Tuhan, biar semua bersama-sama untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mempertaruhkan ibadah pada sore hari ini, biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita memulai, saya rindu kita angkat satu pujian dulu. Kira-kira ada yang mengusulkan satu lagu kita nyanyikan sama-sama pada sore hari ini? Halo, Shalom. Itu bisa dihidupkan dulu. Oke. Mic-nya bisa dihidupkan supaya semua bisa aktif. Halo, selamat sore. Iya. Coba mic-nya dihidupkan dulu. Gloria, Sasha, ayo. Elia, mana Elia? Nah, ayo. Ada yang usul satu lagu kita nyanyikan sama-sama dulu. Gerson. Gerson ada usul lagu? Halo, Shalom, Shalom. Mana suaranya nih? Kusiapkan hatiku Tuhan, Pak. Iya. Ini siapa yang usul? Elia kan? Lagu Kusiapkan hatiku Tuhan. Oke. Siapa yang usul ini? Aldi kah? Oh, Aldi. Aldi yang mengusulkan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ayo kita sama-sama nyanyikan. 1, 2, 3. Kusiapkan
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya minta satu lagu lagi, satu orang usul lagi satu lagu. Tadi Aldi sudah mengusulkan. Sekarang saya minta coba Elia. Elia usulkan satu lagu, kita akan nyanyi sama-sama. Setelah itu kita akan berdoa untuk kita sharing kebenaran firman Tuhan. Elia mau lagu apa? Ini lagu I Will Sing Song of the Goodness. Lagu apa? Yang tadi pagi. Yang mana tuh? I will sing of song of goodness of God. Nah, ini kalau ini bisa-bisa banyak yang tidak tahu nih Elia. Pak sendiri nggak hafal lagunya. Ayo cari lagu yang kira-kira semua bisa hafal dan semua bisa nyanyi. Ayo lagu apa coba? Atau ada yang lain, mau usul lagu lain yang semua bisa tahu? Ada Gerson usul satu lagu, Bapakku datang menyembah-Mu. Oke. Ya, sama-sama kita nyanyikan Bapakku datang. 1, 2, 3. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Saat ku takut, Kau sertaku. Saat ku bimbang, Kau di dalamku. Saat ku cemas, Kau sertaku. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya.
Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Baik, terima kasih. Selamat bergabung, Dersha. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi berkaitan dengan firman Tuhan yang nanti akan saya bagikan untuk kita semua. Untuk itu saya minta Dersha bisa pimpin kita dalam doa, kah? Coba Dersha hidupkan mic-nya. Shalom Dersha, selamat sore. Ya. Oke. Silakan Dersha pimpin kita doa untuk kita dengarkan firman Tuhan. Pak dan teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini bisa kami mengerti dengan baik. Amin. Oke, terima kasih untuk Dersha yang sudah pimpin kita dalam doa. Pak akan share screen untuk kita nanti sharing kebenaran firman Tuhan. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi berkaitan dengan firman Tuhan yang nanti saya akan share untuk kita semua. Bentar ya, saya share. Oke, sudah terlihat kah? Ya, share screen-nya sudah terlihat. Shalom. Sudah. Belum, Pak. Oke, saya ulang ya, sebentar. Oke, sudah terlihat? Halo? Belum, Pak Yapi. Ya. Belum terlihat, Pak Yapi. Coba Oh, ulang ya, deh. sebentar ya. Share screen. Ini. Bentar, saya share screen ulang. Ya. Oke, sudah kah? Masih, sudah. Oke. Sudah ya?
Oke. Saya tampilkan dulu. Ya, baik. Pada sore hari ini saya mau berbagi tentang kebebasan orang muda. Usia remaja mulai dari SMP sampai mungkin SMA ya. Pada umumnya usia-usia ini ada pada usia yang mencari identitas, mencari komunitas, dan biasanya dalam usia seperti ini ingin ada dalam kondisi bebas, tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan, dan biasanya mau bebas untuk melakukan apapun dalam kehidupannya. Nah, sebab itu pada sore hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa paham dengan benar kebebasan seperti apa sih yang harus dimiliki sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda dalam kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya akan share pada sore hari ini. Yang pertama dari Pertama Korintus pasal 10 ayat 23, kemudian Pertama Korintus 6 ayat 12, dan Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 32. Saya akan minta beberapa orang untuk bisa membacakan ayat firman Tuhan yang saya tampilkan. Pertama, dari Pertama Korintus pasal 10 ayat 23, saya minta Glory bisa baca untuk kita. Silakan hidupkan mic-nya dan Glory tolong baca untuk kita semua. 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Oke, Segala sesuatu diperbolehkan, benar tapi bukan segala sesuatu membangun. Oke, itu firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, saya minta satu orang lagi bisa baca untuk kita. Bentar ya. Ini yang kedua, Pertama Korintus pasal 6 ayat 12. Saya minta Kresno baca untuk kita. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Oke, kita akan lihat dulu dua ayat ini dari Pertama Korintus pasal 10 ayat 23 yang tadi berbunyi segala sesuatu diperbolehkan, benar tetapi bukan segala sesuatu membangun. Terus ayat yang kedua yaitu dari Pertama Korintus 6 ayat 12 dikatakan segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dari kedua bagian firman Tuhan ini, diberikan gambaran kepada kita bahwa ada banyak hal yang diperbolehkan dalam hidup ini. Seorang anak-anak Tuhan, kalau melihat bagian awal dari firman Tuhan ini, mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Artinya mau buat apa saja, mau lakukan apa saja, mau lihat apa saja, boleh, tidak dilarang. Kemudian yang kedua, segala sesuatu halal bagiku. Ini bicara tentang mungkin mau makan apa saja, mau konsumsi apa saja, dikatakan boleh saja. Tetapi ada batasan di situ bahwa tidak semua yang boleh kita lakukan itu membangun, atau tidak semua yang kita konsumsi itu berguna. Bahkan dikatakan bahwa bisa jadi segala sesuatu yang halal bagiku itu bisa menjadi tuan dalam kehidupan seorang anak Tuhan sehingga dia dikendalikan atau dikontrol oleh sesuatu yang dia seolah-olah bebas untuk melakukan, bebas untuk mengkonsumsi.
hal-hal yang demikian. Nah, sebagai anak Tuhan, kita perlu melihat ada batasan-batasan yang perlu kita pahami kalau bicara tentang kebebasan. Kebebasan di sini tidak berarti bahwa kita boleh melakukan apa saja. Kita boleh mengkonsumsi apa saja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya coba berbagi apa sih makna kebebasan yang perlu kita pahami sehingga kebebasan kita berjalan di bawah kontrol kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak kita lihat beberapa hal. Yang pertama, di situ dikatakan makna kebebasan yang pertama. Kebebasan itu tidak berarti bahwa hidup tanpa aturan. Sekali lagi, kebebasan bukan berarti hidup tanpa aturan. Coba kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Andaikan dalam satu rumah tidak ada aturan, maka setiap orang dalam satu rumah akan bebas melakukan apapun yang dia kehendaki. Atau misalnya di jalan, andaikan tidak ada rambu-rambu lalu lintas, tidak ada aturan-aturan yang dibuat, maka saya percaya bahwa justru tanpa aturan, maka kehidupan yang terjadi itu akan kehidupan yang berantakan, kehidupan yang amburadul, kehidupan yang semua orang melakukan apa yang timbul dalam hatinya tanpa memperhatikan orang lain yang ada di sekelilingnya. Nah, makanya saya ingin tegaskan pada sore hari ini, kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan yang tetap ada di dalam satu kontrol, ada dalam satu aturan. Di situ di tampilan saya ingin katakan bahwa orang Kristen yang merdeka berarti kita menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kebiasaan-kebiasaan yang lama dalam hidup ini justru bisa menjajah hidup kita dan memilih, setiap anak Tuhan perlu memilih untuk hidup menurut kebenaran firman Tuhan atau kebenaran sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Artinya, kebebasan yang kita miliki sebagai anak Tuhan adalah kebebasan yang ada di dalam kontrol firman Tuhan. Kebebasan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Sekali lagi, kebebasan bukan berarti hidup tanpa aturan. Perlu ada aturan, perlu ada norma, perlu ada etika sehingga kita bebas di dalam kehidupan kita berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita di sekeliling kita, baik itu di sekolah, baik itu dalam rumah, baik itu di lingkungan masyarakat, bahkan dimanapun kita berada. Ada aturan, ada norma, ada etika yang perlu dilakukan oleh setiap kita supaya kebebasan yang kita gunakan, yang kita lakukan benar-benar berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Yang kedua, makna kebebasan yang saya bisa share pada sore hari ini adalah peraturan membebaskan kita. Nah, di bagian pertama tadi saya katakan bahwa kebebasan bukan berarti hidup tanpa aturan. Nah, peraturan yang ada justru dibuat untuk membebaskan kita. Di situ saya tampilkan bahwa peraturan menolong kita untuk bisa hidup dengan bebas, dengan memastikan tidak ada manusia yang bertindak sewenang-wenang dan mencuri hak milik orang lain. Nah, di sini kita memandang aturan yang ada baik itu dalam rumah tangga, baik itu mungkin di sekolah, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada, tujuannya adalah untuk memastikan setiap kita melakukan bagian kita sesuai dengan batasan-batasan yang ada dalam aturan atau norma atau etika yang ada di dalam masyarakat. Orang tidak akan bebas melakukan apa yang dia pikirkan, apa yang ada dalam hatinya, tanpa memperhatikan hak orang lain. Peraturan dibuat untuk masing-masing kita bebas melakukan bagian kita dengan memperhatikan hak orang lain. Tidak bisa kita melakukan kebebasan kita dengan tidak mempedulikan orang lain dan bertindak sesuka hati kita
tanpa memperhatikan hak-hak orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi hal yang kedua, kebebasan yang kita miliki ada dalam satu koridor peraturan, norma, atau etika yang membatasi dengan tujuan untuk mempertimbangkan kebebasan orang lain juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, makna kebebasan yang saya bisa bagikan pada sore hari ini, apa yang tidak bisa kita kontrol akan mengontrol kehidupan kita. Di sini saya berikan suatu catatan yang berbunyi begini, ada banyak hal di dunia ini yang sepertinya menawarkan kebebasan, namun sebenarnya akan membuat kita terikat atau kecanduan dengan hal tersebut. Contoh, uang misalnya, atau game, atau obat-obatan, dan banyak hal lainnya yang kelihatannya menawarkan kebebasan, tapi sesungguhnya hal-hal yang ada yang saya berikan contoh sini justru bisa membuat kita terikat atau kecanduan. Kalau kita tidak melakukan itu, kalau kita tidak mengkonsumsi itu, kalau kita tidak memiliki itu, maka hidup kita menjadi kacau balau. Contoh, mungkin sekarang yang lagi ngetren dengan COVID-19 ini pembelajaran lebih banyak dilakukan secara online. Dan hampir semua siswa, hampir semua anak sekolah, bahkan juga mahasiswa, seiring dengan perjalanan waktu, semua sebagian besar sudah memiliki HP Android. Pemerintah memfasilitasi dengan memberikan paket data supaya pembelajaran online itu bisa berlangsung. Ya, orang tua juga memfasilitasi anak-anak supaya bisa mengikuti pembelajaran online dan lain sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya banyak anak-anak menggunakan fasilitas yang ada dengan lebih banyak main game dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia tidak main game, maka ya mungkin mulai uring-uringan, mulai emosional dan lain sebagainya, mulai tidak tenang dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kebebasan yang dimiliki ketika itu tidak terjadi, dia terikat dengan kebebasan itu. Kalau kita melihat contoh yang berikutnya, misalnya menyangkut obat-obatan terlarang, narkotik, dan lain sebagainya. Banyak orang sepertinya bebas untuk mengkonsumsi itu, tetapi akan tiba dalam satu kondisi tertentu, orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu mengalami kecanduan. Dia akan menjadi ketagihan, menjadi tidak tenang ketika obat-obatan yang biasa dikonsumsi dia tidak dapatkan. Nah, itu bukan lagi kebebasan, tapi itu adalah kondisi di hidup orang itu ada dalam satu kontrol, ada dalam suatu keterikatan, ada dalam satu kecanduan. Ketika hal-hal yang dianggap bebas untuk dilakukan itu tidak diperoleh dalam kehidupan ini. Nah, saya percaya bahwa kebebasan bukan kebebasan yang demikian yang diharapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu ada norma, perlu ada batasan. Hidup kita jangan sampai terikat atau kecanduan dengan melakukan hal-hal yang justru pada mulanya dianggap itu sebagai kebebasan, tapi justru membuat kita diperhamba atau ketergantungan terhadap hal-hal yang demikian. Seperti saya contohkan tadi, ada game, ada obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Itu menjadi berhala yang mengikat kehidupan kita sebagai anak Tuhan, membuat kita tidak bebas lagi. Karena kita terikat dengan hal-hal yang demikian. Nah, yang berikut, makna kebebasan yang berikut, yang saya bisa bagikan pada sore hari ini. Yang keempat, makin besar ketaatan kita, makin besar pula kebebasan yang dapat kita raih. Ada beberapa kisah yang saya bisa angkat pada sore hari ini. Saya punya seorang rekan yang sekarang merupakan salah satu pejabat di salah satu kampus negeri di Kota Kupang, yang pada mulanya
dia bekerja di kampus itu sebagai seorang cleaning service, pegawai honorer dengan ijazah SMA. Saya percaya bahwa ketika dia menjadi seorang pegawai honorer, petugas kebersihan, kebebasan dia justru akan banyak diatur oleh orang yang merupakan pimpinan dia, atasan dia. Tetapi seiring dengan waktu, orang ini yang pada mulanya adalah seorang petugas kebersihan, dia mulai berpikir, kalau dia sebagai seorang honorer yang bekerja di suatu perguruan tinggi, yang selalu bertemu dengan mahasiswa, dia bilang masa dia tidak bisa kuliah. Pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk kuliah sambil bekerja di kampus tersebut. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, pada akhirnya hari ini dia menjadi salah seorang pejabat di kampus. Saya bilang tadi salah satu kampus negeri di Kota Kupang, kampus yang cukup terkenal di mungkin kampus negeri terbesar di Kota Kupang. Nah, saya mengangkat kisah ini, saya mau bagikan kepada kita pada sore hari ini berkaitan dengan makna kebebasan yang keempat, yaitu makin besar ketaatan kita, makin besar pula kebebasan yang kita dapat raih. Rekan ini ketika awalnya dia menjadi seorang pegawai honorer sebagai petugas kebersihan, tentu dia tidak bebas melakukan apapun. Tetapi seiring waktu karena ketaatan dia, karena ketekunan dia melakukan bagiannya, kemudian dia berkuliah dan lain sebagainya, dalam perjalanan selanjutnya jenjang pekerjaannya yang pada mulanya adalah seorang pegawai honorer, kemudian dia meningkat menjadi pegawai tetap di kampus itu, menjadi pegawai negeri, dan semakin lama jabatannya semakin meningkat. Nah, ini dimulai dengan ketaatan. Semakin taat dia melakukan bagiannya, jabatannya yang pada mulanya adalah jabatan yang rendah, jabatannya semakin meningkat dari waktu ke waktu sampai dia menjadi seorang pejabat yang menempati posisi yang cukup tinggi di kampus tersebut. Semakin tinggi jabatannya, saya percaya bahwa kebebasan dia untuk melakukan kebijakan-kebijakan maupun pekerjaan-pekerjaan di lingkungan kerjanya pasti juga semakin besar. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kita melakukan sesuatu, tidak peduli sebesar apa pekerjaan itu, akan membuat kita, posisi kita semakin lama semakin meningkat. Nah, ketika posisi kita semakin lama semakin meningkat, maka saya percaya kebebasan yang dimiliki pun semakin meningkat. Sebab itu, kebebasan yang dapat kita raih dalam kehidupan kita harus dimulai dengan ketaatan dalam melakukan apapun yang perlu atau harus dikerjakan sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Yang berikut, makna kebebasan yang kelima. Ini ada 6 makna kebebasan yang saya bisa share pada sore hari ini. Makna kebebasan yang kelima adalah kita benar-benar bebas bukan saat kita dapat melakukan apa saja yang kita sukai, melainkan saat kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya berikan catatan di sini. Umumnya orang berpikir bebas itu berarti bisa melakukan apa yang kita suka. Padahal sebenarnya kita baru benar-benar bebas jika kita dapat melakukan apa yang harusnya kita dapat lakukan. Tanpa kita sadari seringkali ketika kita berpikir kita bebas berarti kita bisa melakukan apa yang kita suka, itu sebenarnya kita sementara diperbudak oleh keinginan kita atau oleh nafsu kita. Nah, di sini saya ingin katakan bahwa kebebasan yang sebenarnya adalah kebebasan saat kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bukan kebebasan di mana kita dapat melakukan apa saja yang kita sukai. Kita perlu memaknai kebebasan di sini adalah melakukan apa yang harusnya memang kita harus lakukan, bukan melakukan
apa yang kita sukai. Karena kalau kita melakukan kita sukai, maka itu bisa terjadi seperti tadi di bagian yang awal tadi, kita diperbudak, kita mengalami kecanduan atau keterikatan dengan hal-hal yang kita lakukan. Nah, kebebasan yang sebenarnya adalah kebebasan di mana memang kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Nanti sebentar di bagian diskusi, saya akan minta untuk kita masing-masing. Oh, ini. Halo? Ya, sinyal sempat terganggu. Sebentar di bagian diskusi, saya akan minta untuk kita menuliskan atau menyebutkan apa-apa saja yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saya lanjut dulu pada makna kebebasan yang ke-6. Makna kebebasan yang ke-6 di sini adalah kita benar-benar bebas bukan dengan menuntut hak-hak kita, melainkan dengan menyerahkan hak-hak kita ke tangan yang tepat. Ya, di sini saya berikan catatan, saat kita sibuk menuntut hak-hak kita, kita malah akan banyak tertekan, penuh rasa kesal dan jengkel karena merasa hak-hak kita tidak dipenuhi. Saya ambil contoh. Kita masing-masing mungkin menuntut hak kita untuk selalu dihargai oleh orang lain. Nah, pada saat hak-hak kita untuk dihargai itu tidak tercapai, tidak terwujud dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, maka pasti akan penuh rasa jengkel, penuh kesal, dan bahkan mungkin itu bisa menjadi sumber konflik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu berarti bahwa kita merasa hak-hak kita tidak terpenuhi dan kita menuntut orang lain untuk melaksanakan atau menggenapi apa yang merupakan hak-hak kita. Ketika hak-hak kita itu tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita, maka itu menjadi sumber masalah dalam kehidupan ini. Seperti tadi saya bilang, ada banyak orang merasa tertekan, orang menjadi marah, merasa kecewa, bahkan membenci orang-orang yang tidak melakukan apa yang dia merasa itu merupakan hak dia. Nah, sebagai anak Tuhan tentunya saya katakan di sini kebebasan yang sebenarnya adalah kebebasan di mana ada kesempatan kita menyerahkan hak-hak kita ke tangan orang yang tepat. Kita tidak dipengaruhi oleh respon orang di sekeliling kita karena kita merasa hak kita tidak dipenuhi. Nah, ini mungkin beberapa hal yang saya ingin tekankan tentang makna kebebasan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi, firman Tuhan katakan segala sesuatu boleh, tapi apakah semua itu membangun? Segala sesuatu itu halal, tapi apakah itu semua berguna? Atau jangan sampai hal-hal yang kita anggap halal itu justru memperbudak kita dalam kehidupan kita sehingga kita justru tidak bebas dalam kehidupan ini. Nah, sebagai anak Tuhan saya ingin pada sore hari ini kita menyadari bahwa perlu ada satu aturan, perlu ada satu batasan, dan tentunya itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini dulu beberapa hal yang saya ingin gambarkan tentang makna kebebasan yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita ngerti apa itu kebebasan dalam kehidupan kita. Nah, di tampilan yang berikut, situ saya tampilkan, kita akan berdiskusi. Nanti saya akan cek, masing-masing boleh menyampaikan apa saja yang boleh dilakukan dalam kehidupanmu. Ya, nanti masing-masing silakan. Ya, ada 2 pertanyaan yang saya siapkan di sini. Hal yang pertama, apa saja sih yang boleh dilakukan dalam hidup ini? Ya, terserah mau jawab apa saja boleh.
tidak usah yang harus terlalu kelihatan supaya terlalu rohani, tidak. Apa saja yang kira-kira boleh dilakukan, boleh dikonsumsi, boleh dilihat, boleh didengar dalam hidup ini. Terus yang kedua, apa saja dari sekian yang disampaikan, kita akan membuat pemetaan. Apa saja yang membangun, apa saja yang berguna dalam kehidupan ini. Ya, silakan kita akan berdiskusi. Saya minta semua bisa aktif. Silakan sekarang mulai daftarkan sudah. Kira-kira apa saja yang boleh? Boleh dalam hal ini, boleh dilakukan, boleh didengar, boleh dilihat, boleh diucapkan, boleh dipikirkan, apa saja boleh. Di daftar, saya akan cek satu-satu nanti. Kemudian yang kedua, nanti kita akan buat pemetaan dari sekian yang kita sebutkan itu, kira-kira apa saja yang membangun, apa saja yang berguna dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Setelah ini, baru kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang merupakan norma yang menuntun hidup kita supaya kebebasan kita benar-benar berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan mulai dipikir-pikir. Saya akan cek satu-satu. Ini ada berapa orang ya? Ada Elia, ada Esther, ada Kresno, ada Noval, ada Sasa, ada Richard, ada Glory, Dersa, ya, ada Samuel, Aldi, ya. Interupsi Silakan Pak ya, saya Yapi, akan cek satu-satu, interupsi. saya akan Interupsi, data di Coach. sini. Kira-kira hal apa saja yang Interupsi, boleh Coach. dilakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Interupsi, Coach Yapi. Silakan. Ya. Yang Ya. mau omong atau saya sebutkan satu-satu, mic-nya hidupkan. Silakan apa saja yang boleh. Ya, sekali lagi boleh di sini. Boleh apa saja yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Pak Yapi, interupsi Ya, Pak Yapi. silakan. Tiga yang aktif pertama, tiga anak roket yang aktif pertama dapat 25.000 dari Ibu Nuni. Oke, Begitu. itu Shalom. Ibu Nuni ada siapkan voucher ya. Iya, 25.000 per anak untuk 3 anak pertama yang aktif menyampaikan pendapatnya itu. Ya, Terima kasih, siap-siap. Shalom. Ya, 3 orang pertama yang menyampaikan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dalam hidup ini. 3 orang pertama akan mendapatkan 25.000 dari Ibu Gembala, Ibu Nuni. Silakan, langsung hidupkan mic-nya dan sebutkan. Ya, silakan. Ini tidak perlu kali bagi, hitung segala macam. Tinggal sebut. 3 orang pertama pasti mendapatkan 25.000. Saya, Pak. Ya, siapa? Ratu. Ya, silakan. Siapa ya? Jadi kita sebagai anak Tuhan itu kita bisa menggunakan HP atau internet untuk keperluan kita untuk berkomunikasi, mencari-cari pelajaran di internet, tapi untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang positif. Oke. Glory kah tadi? Ratu. Ratu. Oh, Ratu. Oke, Ratu. Apa saja Ratu? Kita bisa menggunakan HP atau internet menggunakan untuk hal-hal yang positif atau yang berguna. Oke, HP untuk hal yang positif. Oke. Ini 25.000 sudah untuk siap untuk Ratu. Ya, orang yang kedua. Silakan. Salam. Ayo semua aktif. Masa tidak tahu apa saja yang boleh? Game kah? Boleh tidak? Memainkan
Ya, tidak harus yang ini ya. Nanti setelah kita sebutkan apa saja yang boleh, kita akan melihat apa saja yang membangun atau berguna ya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Silakan. Masih ada Elia, ada Dersha, Aldi, Sasha, Gerson, Richard, siapa nih? Aldi ya? Ada Samuel, ada Esther, ada Kresno. Saya Pak Yapi. Iya, siapa nih? Gideon. Gideon. Boleh bermain game dengan batas waktu. Yang Main minim. game. Oke. Dengan batas waktu yang minim. Oke, Gideon. 25.000 untuk Gideon lagi. Silakan. Siapa lagi? Halo. Ini ada aktif dia ini. Coba apa mic apa nih? Videonya dihidupkan nih. Saya mau lihat ini. Yang sampai hanya ini tapi Richard. Ya, Richard ada angkat tangan. Silakan Richard. Siapa? Aldi ya? Aldi pakai nama Richard ini, saya bingung. Richard kok Aldi ini? Oh, Richard. Oke. Oh, Richard tidak bisa open mic. Ya, sudah. Bapak suruh X to unmute. Kalau ini di chat saja, Richard. Ya, silakan. Masih ada satu orang, 25.000 lagi nih. Belajar dengan baik. Ini siapa nih? Elia. Oh, Elia. Richard apa nih? Dilewati oleh Elia. Elia belajar. Wah. Oh, ini siapa nih? Richard juga sama. Richard belajar. Oke, Richard juga belajar. Masih adakah yang lain? Silakan. Yang lain kok tidak ada suaranya? Masih adakah bisa lewat chat? Kalau memang ini lewat chat. Oke, kalau begitu saya akan absen satu-satu biar semua aktif. Karena yang 25.000 sudah lewat ya, 3 orang tadi. Sekarang saya minta semua yang ada ini harus memberikan apa saja yang boleh dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Saya minta Aldi, ayo Aldi. Yang apa Pak? Coba diulang. Apa yang boleh? Apa saja yang boleh? Menurut Aldi apa saja? Saya pikir ini bukan pertanyaan yang agak sulit ya. Ya, bisa lihat di chat. Ibu Nunik sudah menjanjikan yang fix dapat 25.000 tadi ada, wow puji Tuhan, ada 4. Bonus 1 ya Bu. Ada Ratu, ada Gideon, ada Aldi, dan Elia. Oh Richard, maksudnya Bu Nunik itu Richard, bukan Aldi. Nah itu diserahkan nanti tanggal 26 Desember di gereja. Wah puji Tuhan. Oke, sekarang yang belum ini saya akan
absen satu-satu. Tadi Aldi mau jawab tadi, Aldi apa ya? Halo? Kok tidak ada suara nih? Gerson. Menurut Gerson, apa saja yang boleh? Kresno. Apa yang boleh? Rajin ke gereja, Pak. Kresno rajin ke gereja. Rajin ke gereja. Wih, ini semua kelihatan rohani semua ini ya. Gerson mendengarkan firman Tuhan. Wow. Mendengarkan firman Tuhan. Ini jangan sampai jauh dari kenyataan ini. Saya lihat di apa namanya di chat. Aldi menggunakan HP, komputer, memanfaatkan menggunakan HP atau komputer. Saya lihat di chat ini. Siapa lagi? Ayo. Masih ada kok? Ada angkat tangan. Siapa yang angkat tangan ini? Ratu, Glory, Cika, Denny. Wow. Silakan. Hidupkan mic-nya dulu. Saya, Pak. Ya. Siapa Cika, ini? Pak. Siapa? Cika. Cika, Ya, Pak. oke. Ya, apa saja yang boleh? Menggunakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, gunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan. Berarti memuliakan Tuhan ya. Memuliakan Tuhan. Ini menurut Cika. Oke. Apa lagi? Ada lagi yang chat ini. Dersa. Memainkan alat musik. Dersa main musik ya. Oke, main musik. Siapa lagi? Oleh, oke. Siapa lagi? Elia tadi sudah ya. Richard, Aldi, Gerson, Sasha. Saya ingin dengar suaranya Sasha nih. Samuel mendapatkan pulsa untuk ibadah online. Wow, keren. Samuel dapatkan pulsa untuk ibadah online. Oke, ada lagi kah? Dersa tadi sudah ya. Sasha. Saya lihat ada chat lagi. Glory. Glory mengembangkan bakat dan talenta. Menjadi seperti atlet. Glory, kembangkan bakat. Oke, siapa lagi? Aldi membaca Alkitab selagi waktu luang atau kosong. Aldi baca Alkitab. Apa lagi ini? Richard membanggakan orang tua. Wow. Tadi sudah belajar banggakan orang tua lagi. Oke, masih adakah? Ini hampir semua sudah ya. Tadi Dersa sudah. Aldi sudah. Oh, Sasa sudah keluar ya. Oke, jadi saya coba sampaikan di sini hal-hal yang boleh dilakukan
ada menggunakan HP atau komputer, bisa untuk belajar, bisa untuk baca Alkitab, ada lagi mengembangkan bakat, ada lagi belajar, ada lagi mendengarkan firman Tuhan, ke gereja, main game, apalagi ini, membanggakan orang tua, menggunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan, main musik. Ada juga yang bilang menggunakan pulsa untuk ibadah online. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kita semua. Oh, Sasa tadi sempat terlempar. Masuk lagi ya. Esther menyukai sesuatu tapi jangan berlebihan. Ya. Esther menyukai sesuatu tapi jangan berlebihan. Oke. Ya, dari semua yang sudah disampaikan tadi, ada tidak yang berguna? Ada tidak yang tidak berguna? Dari semua yang sudah disebutkan tadi, misalnya menggunakan HP atau komputer untuk membaca Alkitab, untuk belajar, untuk mengembangkan bakat. Ya, ada lagi menyukai sesuatu, ada lagi tadi untuk main game. Kira-kira dari semua yang disebutkan tadi, coba kita kelompokkan mana yang berguna atau membangun dan mana yang tidak membangun atau tidak berguna. Silakan. Saya kasih kesempatan lagi, paling tidak 3 orang dari kita yang hadir mengikuti Zoom ini untuk coba menyebutkan kira-kira yang membangun yang mana, yang tidak membangun atau tidak berguna yang mana. Silakan. Halo? Silakan. Ada tidak dari semua yang sudah disebutkan tadi, ada yang tidak berguna? Halo? Dari yang disebutkan tadi, silakan. Ini ada perhatikan atau lagi kerja lain ini? Kelihatan videonya dimatikan semua nih. Coba dari yang disebutkan tadi, apa saja yang tidak berguna? Coba, ada tidak dari yang disebutkan tadi yang tidak berguna? Kayaknya tidak ada, Pak. Kayaknya semua berguna ya? Ya, semua berguna, Pak. Semua berguna ya? Semua sepakat kah? Semua berguna ya? Nah, permasalahannya sekarang, dari semua yang tadi kalian sudah sebutkan itu dikerjakan atau tidak? Halo, jujur ini, jujur ya. Tadi misalnya Gideon bilang main game. Tadi semua kayaknya sepakat, oh itu berguna juga. Kira-kira gunanya apa main game itu? Halo? Mengasah otak, Pak. Mengasah otak. Wow, otaknya mesti diasah dengan main game. Tapi dengan catatan tadi Gideon bilang, waktunya jangan seharian main game terus. Nanti akhirnya jadi ketagihan, jadi keterikatan dengan main game. Nah itu bukan kebebasan yang diharapkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, ya perlu asah otak. Betul juga ya, dengan game perlu asah otak, tetapi jangan sampai waktu main game lebih banyak daripada waktu
membaca Alkitab. Sekarang saya mau semua yang setiap hari selalu main game. Coba angkat tangan. Ya. Jujur ya. Ini Ratu Glory Cika Deni angkat tangan terus, berarti main game tiap hari ya. Siapa lagi tadi ini? Ada yang sudah angkat tangan, kok turun lagi tangannya? Tekan salah, Pak. Oh, tekan salah. Gerson juga tiap hari selalu main game. Pokoknya tidak ada hari tanpa main game. Apa lagi nih? Ini sudah berapa? Aldi. Ini ada yang malu-malu push, tidak mengaku. Tadi Esther, Gideon sudah angkat tangan, Kresno sudah angkat tangan langsung. Ada yang angkat tangan pakai itu di Zoom, ada angkat tangan langsung. Kalau Dersa juga angkat tangan ya. Saya pikir Dersa tidak pernah main game ini. Aldi? Main, Pak. Aldi sudah ya. Oke, Sasha? Kayaknya Sasha tidak pernah main game kelihatan ini. Saya nggak suka main game, Pak. Oh, ternyata Sasha tidak suka main game. Puji Tuhan. Sasha sukanya apa ya? Mungkin nonton film kali ya, Pak. Drakor ya? Enggak juga, film apa aja sebenarnya. Haleluya. Oh, Ratu Glory Cika ternyata tidak ya. Tadi tangannya terangkat, jadi Pak pikir ternyata tidak. Oke, sekarang pertanyaan berikut. Saya mau tanya. Dari tadi yang angkat tangan tiap hari main game, Pak mau tanya. Kira-kira yang tiap hari baca firman Tuhan, coba angkat tangan. Wah, kelihatan. Oh, Dersa, Samuel, puji Tuhan. Samuel, Dersa, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Richard. Siapa lagi? Saya lagi perhatikan ini. Cuma beberapa orang ini yang tiap hari baca firman Tuhan. Paling tidak satu ayat tiap hari. Satu ayat itu paling berapa detik selesai. Apalagi Ratu Glory Cika Deni. Wah, ini grup 4 orang angkat tangan. 4-4-nya tiap hari baca firman. Yang lain? Halo. Di manakah engkau berada? Elia. Sasha. Aldi. Puji Tuhan. Oh, luar biasa. Oke. Sekarang ada beberapa yang tadi mengaku dengan jujur tiada hari tanpa main game. Nah, ada beberapa yang luar biasa tiada hari tanpa baca firman Tuhan. Mereka setiap hari selalu baca firman Tuhan. Nah, di sini Pak ingin sampaikan sesuatu bicara tentang kebebasan. Ya. Nah, tentu kita harus bisa memilih mana yang berguna, mana yang membangun, dan mana yang tidak membangun dalam hidup ini. Tentu main game bukan sesuatu hal yang tidak boleh tidak dilakukan. Artinya itu bukan hal yang dilarang, boleh saja dikerjakan. Tetapi kalau kalian bisa tiap hari main game, mestinya membaca firman Tuhan pun harus tiap hari harus dilakukan. Kalau main game bisa butuh waktu berjam-jam, masa firman Tuhan untuk membaca beberapa menit firman Tuhan tidak bisa dilakukan. Nah, di sini yang penting bagi kita adalah bicara tentang kebebasan. Memang kita bebas menentukan apapun pilihan hidup kita, tetapi sebaiknya kita memilih sesuatu yang berguna.
baik untuk hidup kita hari ini maupun untuk kehidupan kita ke depan. Ya. Nah, sebab itu Pak akan coba melihat satu kebenaran firman Tuhan berdasarkan hasil diskusi kita. Di Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayat 31 dan ayatnya yang ke-32. Saya minta siapa ya? Bentar. Richard, saya minta Richard. Ini dari jauh Richard ini. Dari Surabaya nih. Richard bisa baca bagi kita Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 dulu. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oke. Ayat 31 dia katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ini kata Tuhan Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu ayat 31. Ayat yang ke-32, saya minta Elia bisa baca untuk kita. Silakan Elia. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di akhir daripada sharing firman Tuhan ini saya ingin menekankan kepada kita di bagian awal tadi firman Tuhan katakan segala sesuatu boleh. Ya. Tapi tidak semuanya membangun. Segala sesuatu halal tapi tidak semuanya berguna. Bahkan yang kita anggap halal itu atau yang kita anggap boleh kita lakukan itu punya potensi untuk memperbudak kita. Nah, di sini ada jawaban supaya kita dapat memanfaatkan kemerdekaan kita, kebebasan kita dalam terang firman Tuhan. Bagian pertama dikatakan kalau kita tetap dalam firman, maka kita adalah murid Kristus. Kemudian dikatakan dengan kamu tetap dalam firman, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membuat kita bebas, yang membuat kita merdeka. Artinya di sini adalah kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang ada dalam batasan-batasan firman Tuhan. Kita tidak mengikuti semua yang kita ingin lakukan. Kita tidak menuruti semua yang kita lihat dengan mata kita. Kita tidak memuaskan telinga kita dengan semua yang kita dengarkan dalam kehidupan kita. Tetapi ada batasannya, yaitu hidup kita harus benar-benar ada di dalam terang firman Tuhan. Hidup kita harus ada dalam firman Tuhan. Karena ketika firman itu ada dalam kita, maka firman Tuhan tadi katakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, dengan demikian kamu benar-benar adalah muridku. Saya rindu sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari gunakan kebebasan kita seturut dengan terang firman Tuhan. Karena standarnya adalah ketika itu firman ada dalam hidup kita, maka kita adalah murid Tuhan. Firman itu ia akan menuntun, ia akan mengajar, ia akan mengarahkan hidup kita setiap hari agar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam terang firman Tuhan itu kita menikmati kebebasan yang sejati. Kebebasan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan percayalah, ketika kita ada dalam terang firman Tuhan, maka janji-janji Tuhan, ya, jaminan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita karena firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang bertanggung jawab.
Kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya harap kebenaran firman Tuhan ini bisa mengajar kita pada sore hari ini, memberi pengertian kepada kita supaya kita dapat memanfaatkan kebebasan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini benar-benar memberikan dampak. Misalnya tadi ada yang mengatakan bahwa kita boleh main game misalnya, tetapi jangan sampai main game itu porsinya lebih besar daripada melakukan hal-hal yang lain, daripada belajar. Kita bisa memanfaatkan HP atau komputer untuk mencari informasi-informasi penting untuk menambah pengetahuan kita, menambah keterampilan kita, supaya potensi-potensi yang kita miliki semakin berkembang. Ya, kita perlu rajin ke gereja, perlu rajin mendengarkan firman Tuhan, perlu melatih tubuh kita untuk terampil. Misalnya tadi ada yang mengatakan mengembangkan bakat kita, misalnya menjadi seorang atlet misalnya. Perlu melatih seluruh keberadaan kita, tubuh kita, jiwa kita, bahkan roh kita agar maksimal dalam memanfaatkan setiap potensi-potensi yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang saya bisa bagikan kepada kita pada sore hari ini. Mungkin dari Ibu Nunik ada hal-hal yang mau dilengkapi untuk menambah pemahaman kita pada sore hari ini. Saya persilakan, mungkin Ibu Nunik menambahkan. Silakan. Terima kasih Coach Yapi Rauta. Guys, ini Coach yang sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Thank you. Kalian berkenalan ya, khususnya yang tinggal di luar, belum Sasya belum kenal. Ini salah satu pendeta di GBI Rock Kupang. Pak Yapi, Sasya ini keponakan saya. Yeah. Sebenarnya ada satu anak roket lagi yang ada di Malang lagi kuliah, Yohanes. Dulu anak roket Kupang, jemaat di Kupang, cuman karena dia sekarang kuliah, dia tetap mengikuti, cuman hari ini mungkin dia lagi ujian atau apa, jadi nggak bisa ikut. Yeah. Nah, salah satu anak roket lagi tadi izin, namanya Sheva, adiknya Sasya, itu ulang tahun. Nah, mungkin kita bisa doakan, iya. Tapi dia izin tadi karena ada acara, dia izin, tapi dia ulang tahun. Nah, jadi mungkin bisa didukung doa. Itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan saya kembalikan kepada Pak Yapi. Oke, puji Tuhan. Saya tutup share screen dulu ya. Oke. Baik, kita akan mengakhiri ibadah roket kita pada sore hari ini, dan saya ajak kita nyanyikan satu pujian, terima kasih Tuhan, dan kita akan sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita nyanyi sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita dukung doa untuk Seva yang hari ini berulang tahun. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih setiamu, anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih dapat memuji, menyembah Engkau, kami bisa mempermuliakan nama-Mu, kami tahu itu yang terbaik yang dapat kami kerjakan untuk membalas setiap kebaikan-Mu, setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, bahwa apapun yang dapat kami kerjakan dalam hidup ini, kami memilih untuk melakukan yang berguna bagi kehidupan kami. Kami melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memanfaatkan setiap sarana, setiap prasarana, setiap potensi-potensi yang ada dalam hidup ini. Kami mempergunakan itu semua untuk menambah pengetahuan kami, menambah keterampilan kami, terutama menambah cinta kami kepadamu Tuhan. Semakin hari hidup kami semakin berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Biar itu jadi pedoman dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami khusus mendukung Seva yang hari ini berulang tahun. Berkati anak-Mu Tuhan dalam masa-masa pertumbuhannya, dalam pendidikannya, dalam setiap apapun yang sementara dicita-citakan. Tuhan berkati anak-Mu Tuhan. Karuniakan hikmat pengertian, takut akan Engkau Tuhan dalam kehidupannya. Berkati pendidikannya, masa depannya, menjadi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan setiap anak-anak-Mu yang tidak sempat mengikuti roket pada sore hari ini. Engkau tahu keberadaan mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang punya masalah Tuhan tolong beri jalan keluar atas setiap masalah pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang hari ini berkesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah melalui Zoom pada sore hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati pendidikan mereka, masa depan mereka, pergumulan mereka, seluruh keberadaan mereka Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, jika firman-Mu ada dalam hidup mereka, maka mereka menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang senantiasa taat, yang senantiasa mau hidup berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya mereka ada di bawah langit yang terbuka, berkat-berkat yang tercurah dalam kehidupan mereka, dalam studi mereka, bahkan orang tua mereka, saudara-saudara mereka ada di bawah berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap yang kami kerjakan dalam pengiringan kami kepadamu tidak pernah sia-sia. So itu Tuhan, kami percaya berkat ini kami terima, kami nikmati di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dan mengakhiri ibadah roket kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.